Baik, selanjutnya yaitu progres pembuatan proposal yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada tampilan halaman sampul, halaman judul, dan halaman persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel. Masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada latar belakang ini kami mengaitkan tentang pentingnya pendidikan dengan landasan religius yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang dimana juga terdapat tafsir Al-Misbah yang menjelaskan bahwa proses pendidikan dari aktivitas membaca dan belajar yang menjadi jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas akademik saja, tetapi sebagai proses pembelajaran menyeluruh untuk mengenal ciptaan Allah termasuk alam semesta. Kemudian dikaitkan juga dari tafsir Al-Misbah tersebut dengan pembelajaran IPA, di mana ayat ini menekankan pentingnya belajar sebagai proses memahami ciptaan Allah melalui observasi, penelitian, dan pemahaman. Selain itu juga terdapat landasan yuridis yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kami juga mendapatkan masalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan guru kelas 5, sekaligus juga beliau mengajar mata pelajaran IPA, yaitu Bapak Hasan. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya anak-anak itu bisa memahami pelajaran, tetapi karena medianya itu saja seperti papan tulis, gambar dari buku LKS, dan lain-lain, sehingga mereka menjadi cepat bosan. Nah, dalam pernyataan tersebut ditemukan beberapa masalah terkait dengan pembelajaran IPA. Di antaranya yaitu kurangnya variasi media pembelajaran, sehingga terbatasnya keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. Masalah tersebut juga didukung dengan adanya persentase yang menyatakan bahwa media video animasi ini menempati sekitar 15-20% secara nasional, di mana Jawa Timur saja itu menempati sekitar 2,56% dari keseluruhan media digital yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Wahyudi, Umi Farihah, dan Khotibul Umam yang menunjukkan bahwa penggunaan video animasi pada mata pelajaran PAI di SD Darussalam Al-Hafiziyah Jember, yang dimana dari penggunaan media video animasi tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa yang menyatakan signifikan secara statistik. Adapun data dari Lembaga Survei PISA tahun 2022 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 80 negara dalam perolehan hasil belajar. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar yang rendah di kalangan siswa itu akan berdampak pada prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan efektif, salah satunya menggunakan media pembelajaran video animasi. Sehingga berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dilakukanlah penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Kemudian tujuan penelitiannya itu adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu yang pertama pada manfaat teoritis, yang dimana diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas pada mata pelajaran IPA. Yang kedua yaitu bagi guru, yang dimana nantinya media video animasi dapat dijadikan alternatif dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk memperkaya referensi atau menemukan aspek baru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kemudian ruang lingkup penelitian, yang pertama yaitu ada variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau bebas, yaitu berupa media video animasi, media video animasi. Kemudian variabel dependen atau variabel bebasnya yaitu hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Adapun indikator variabelnya, yang pertama yaitu indikator variabel independennya. Ada 6 indikator variabelnya. Yang pertama yaitu video animasi memiliki tampilan visual yang menarik seperti warna, gambar, dan gerakan animasi. Yang kedua, materi disampaikan secara runtut dan sistematis. Tiga, bahasa dan suara mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, membantu pemahaman siswa terhadap materi IPA. Yang keenam, video mudah diakses dan ditampilkan melalui perangkat teknologi sederhana seperti LCD, laptop, dan juga speaker. Yang dimana dari indikator variabel independen dan dependen ini akan dijadikan bahan dalam proses pembuatan instrumen angket. Jadi akan diketahui jawabannya setelah siswa mengisi angket secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu ada media pembelajaran, yaitu sarana yang digunakan untuk membantu guru dalam proses mengajar. Kemudian ada media video animasi, yaitu media pembelajaran yang menggunakan unsur gambar yang bergerak diiringi dengan suara yang melengkapi seperti sebuah video atau film. Kemudian ketiga, hasil belajar siswa, yaitu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu disebut sebagai sains atau ilmu tentang alam. Mata pelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan alam, mengembangkan keterampilan, wawasan, dan kesadaran teknologi dalam kaitan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian dari 4 definisi operasional tersebut dijelaskan kaitannya dengan judul dalam penelitian ini, seperti media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi, tetapi juga mampu membuat proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Video animasi memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang rumit, karena materi yang disajikan secara visual dan audio menjadi lebih sederhana dan jelas di mata siswa. Dengan demikian, penggunaan media video animasi terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 baik dari segi pemahaman, motivasi maupun keterlibatan dalam pembelajaran. Kemudian asumsi penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 asumsi. Yang pertama yaitu SDN Mangli 01 masih menggunakan media papan tulis sebagai media utama dalam mendukung pembelajaran, karena belum semua kelas menggunakan proyektor. Yang kedua, media video animasi dapat menjadi solusi alternatif bagi guru untuk mendukung proses penyampaian materi pelajaran IPA secara lebih jelas. Yang ketiga, media video animasi dapat menjadi alat media pembelajaran yang membantu meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya yaitu hipotesis.
Terdapat dua hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Adapun rubrik penelitian kuantitatif, dari judul penelitian, kemudian teori yang digunakan, jenis dan desain penelitian, kemudian pada bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian ini kami menggunakan 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian kami. Yang pertama itu penelitian oleh Nurul Fadila tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Video Terhadap Kemampuan Kognitif PKN, tema 5 Pahlawanku, subtema 2 Pahlawanku Kebanggaanku, siswa kelas 4 MI Sidomoro Kebumen. Kemudian dijelaskan juga tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media pembelajaran video terhadap kemampuan kognitif PKN, tema 5 Pahlawanku, subtema 2 Pahlawanku Kebanggaanku, siswa kelas 4 MI Sidomoro. Adapun keunggulan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat topik yang relevan, yaitu hubungan antara mood dan altruisme pada remaja yang dapat memberikan wawasan baru dalam bidang psikolog remaja. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah sampel diambil dari kelompok sosial tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi remaja secara keseluruhan. Adapun perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tertuju pada pengembangan media pembelajaran yang mendukung pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan bagi siswa kelas 1 SD, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mata pelajaran IPA SDMI. Yang kedua yaitu penelitian oleh Siska Wulandari, Firdaus Basuni, dan Febrianti tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Tingkat SD pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAE. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Mandiri Palembang. Keunggulan dari penelitian ini adalah topik yang relevan dan kontekstual. Penelitian membahas pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar yang merupakan isu penting dalam pendidikan modern, terutama di tingkat sekolah dasar. Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seperti motivasi, latar belakang siswa, atau peran guru tidak dijelaskan secara mendalam. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Evita Alfi Safitri yang tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas 8 SMPN 2 Ramli Puji tahun pelajaran 2023-2024. Yang keempat yaitu penelitian oleh Dita Wahyuni, Wela Asmadayanti, dan Zura Fazira tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan video animasi terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 di SDN 01 Air Tawar Barat. Keunggulan dari penelitian ini adalah
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk menilai efek penggunaan media video animasi secara lebih valid meskipun tanpa randomisasi penuh. Sedangkan kelemahan pada penelitian ini adalah penelitian tidak menjelaskan kontrol terhadap variabel lain seperti motivasi siswa, pengalaman sebelumnya dengan media digital, atau kualitas pengajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang kelima yaitu penelitian oleh Ernie Rusli Atapkan tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Animasi Berbasis Powtoon terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 1 Bontonompo, Kabupaten Goa. Keunggulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol yang tidak setara yang sesuai untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini adalah desain penelitian tidak menggunakan randomisasi. Hasil temuan mungkin terbatas pada konteks spesifik SMP Negeri 1 Bontonompo dan tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas tanpa penelitian lanjutan. Adapun tabel perbandingan penelitian terdahulu. Kesimpulan dari tabel yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini fokus pada siswa kelas 5 yang mengambil materi tentang ekosistem untuk mengetahui pengaruh penggunaan video animasi terhadap hasil belajar siswa. Yang mana dari kelima penelitian terdahulu yang telah kami gunakan sebagai perbandingan itu masih belum ada yang spesifik membahas pengaruhnya terhadap mata pelajaran IPA. Masih penelitian terdahulu itu telah menggunakan mata pelajaran PKN dan juga PAI, tapi belum ada yang menggunakan mata pelajaran IPA khususnya pada materi ekosistem. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Menurut Gagne and Briggs menyatakan, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam sistem pembelajaran. McNaught pada buku karyanya Audio Visual Aids to Instruction, beliau menyatakan ada 4 fungsi media. Yang pertama yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, yang kedua membangkitkan motivasi belajar, yang ketiga memberikan kejelasan, dan yang keempat memberikan stimulus belajar. Adapun jenis-jenis media pembelajaran, Rudy Briggs mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 jenis, yaitu media audio, media visual, dan media audio-visual. Selanjutnya yaitu video animasi. Menurut pendapat Siddiq Sudarman dan Simamora, video animasi merupakan sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Yang kelima yaitu hasil belajar. Menurut Wulandari, hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang keenam yaitu pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran IPA ini kami masih belum menampilkan pendapat menurut ahli, tetapi akan kami lengkapi. Selanjutnya yaitu pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang dimana menggunakan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yang dimana jenis penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
Adapun jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, post-test, dan non-equivalent control group design. Di mana pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan diberikan tes awal atau pretest terlebih dahulu sebelum mendapatkan perlakuan tertentu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember yang berjumlah 29 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan atau menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan melihat hasil nilai pretest yang diberikan pada semua siswa kelas 5 yang berjumlah 29 orang. Kemudian 14 siswa dengan nilai teratas akan dijadikan sebagai sampel kelompok kontrol dan 15 siswa lainnya akan dijadikan sebagai sampel kelompok eksperimen dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, teknik tes yang berupa soal pretest dan juga post-test dalam bentuk pilihan ganda. Yang kedua yaitu angket, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada responden atau digunakan untuk mengambil data tentang pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Mangli 01 Jember. Nah, pada pembuatan angket atau kuesioner ini kami menggunakan kisi-kisi atau bahan dari indikator variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi pendukung seperti jumlah siswa, identitas siswa, serta nilai rapor sebelumnya yang didapatkan dari guru kelas atau guru mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu instrumen tes. Instrumen tes ini berupa soal pretest dan juga post-test, yang dimana metode pemberian soal berupa pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban yaitu A, B, C, dan D yang disusun berdasarkan materi mata pelajaran IPA kelas 5. Jumlah soal yang digunakan dalam pretest adalah 10 soal dan post-test 20 soal pilihan ganda. Soal pretest dan post-test ini nantinya dibuat melalui Google Form untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data. Adapun ketercapaian hasil belajar pada aspek kognitif yang diperoleh siswa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut dengan kriteria ketuntasan minimumnya yaitu apabila mendapatkan nilai lebih dari 75 maka dianggap tuntas, sedangkan jika mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 75 maka dianggap belum tuntas. Kami juga sudah membuat soal pretest dan juga post-testnya di Google Form, yang mana nantinya akan dibagikan kepada siswa, tetapi dengan menggunakan handphone yang sudah mendapatkan izin dari guru kelas dan juga kepala sekolah. Selanjutnya yaitu instrumen angket. Nah, angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Gatman dalam bentuk checklist. Dengan skala pengukuran ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu iya atau tidak. Untuk jawabannya diberi skor 1 dan tidak diberi skor 0. Nah, peneliti menggunakan skala Gatman karena ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Adapun kisi-kisi angket dalam penelitian ini itu sebagai berikut. Instrumen angket ini juga dibuat dalam bentuk online menggunakan Google Form.
Nah, untuk menghasilkan data yang benar dan valid, maka instrumen yang akan digunakan harus memenuhi standar validitas, reliabilitas, dan juga indeks kesukaran soal. Yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas angket. Validitas angket diukur menggunakan koefisien reproduksibilitas atau KR, yang mana angket akan dianggap valid jika nilai KR itu lebih dari sama dengan 0,90. Sedangkan reliabilitas angket dihitung menggunakan koefisien skalabilitas atau KS, yang dimana angket dianggap reliable jika nilai KS lebih dari sama dengan 0,60. Ada rumusnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu uji reliabilitas soal pretest dan juga post-test. Nah, uji reliabilitas yang digunakan itu memiliki tujuan untuk menguji konsisten alat ukur yang digunakan dan dapat diandalkan secara tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini menggunakan rumus Scudder-Rickardson atau KR20. Adapun kriteria reliabilitas, apabila R hitung lebih dari R tabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka alat pengukuran tersebut dianggap reliable. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka alat pengukuran tersebut dianggap tidak reliable. Yang ketiga yaitu uji indeks kesukaran. Uji indeks kesukaran ini digunakan untuk menguji apakah soal tersebut mudah atau sulit. Uji indeks kesukaran dihitung dengan rumus mencari P sebagai berikut, yang dimana kriteria indeks kesukarannya yaitu apabila nilai yang didapatkan 0,01 sampai 0,30, maka soal itu dianggap sulit. Jika mendapatkan nilai 0,31 sampai 0,70, maka soal tersebut dianggap sedang. Apabila mendapatkan nilai 0,71 sampai 1,00, maka soal tersebut dianggap mudah. Selanjutnya yaitu analisis data. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji prasyarat analisis dan juga uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji prasyarat analisis, yang terdiri yang pertama uji normalitas. Uji normalitas sampel menggunakan uji Shapiro-Wilk yang terdapat dalam program SPSS. Kriteria uji normalitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka sampel berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas data menggunakan uji Levenes pada SPSS. Adapun keputusan uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka sampel berdistribusi homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka sampel tidak berdistribusi homogen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan harus sesuai dengan asumsi-asumsi seperti distribusi dan kehomogenitasan varian. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas sampel, maka berikut asumsi kondisi pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal dan homogen, maka akan menggunakan statistik parametrik yaitu uji independent sample t-test dengan berbantuan program SPSS. Adapun kriteria jika data berdistribusi normal yaitu jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Yang kedua, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Yang kedua, jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesisnya menggunakan statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney dengan berbantuan program SPSS.
Adapun kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Yang kedua, jika nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 ditolak, maka H0 diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, kami menggunakan bantuan dari aplikasi Mendeley pada proses pembuatan footnote dan juga referensi pada daftar pustaka supaya lebih terstruktur dengan lebih rapi. Baik, itulah presentasi mengenai progres pembuatan proposal dan juga media video animasi. Adapun kekurangannya akan kami maksimalkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.